Susul Rusia, kini Ukraina terancam default. Perang yang terjadi di Ukraina membuat pemerintahan Volodymyr Zelensky berupaya melakukan restrukturisasi utang. Langkah ini sudah berjalan dan kini para kreditur tengah memberikan suaranya terkait proposal yang diberikan pemerintah. Zelensky berupaya meminta kepada para kreditur agar bisa menunda pembayaran obligasi internasional atas negara yang sedang dilanda perang selama 24 bulan berikutnya. Kiev berharap agar bisa menghindari default atau gagal bayar senilai $20 miliar. Pemegang obligasi milik waktu hingga pukul 5 sore pada waktu New York akan memutuskan apakah untuk memberikan dukungan atau menolak proposal dari Ukraina, di mana mereka sudah menghadapi kesulitan pembiayaan bulanan sebesar $5 miliar dan tekanan likuiditas sejak diinvasi Rusia pada 24 Februari. Upaya ini memiliki batas waktu yang cukup ketat sebab negara memiliki obligasi senilai $1 miliar yang akan jatuh tempo pada 1 September mendatang. Kreditur kemungkinan akan menunggu sampai relatif dekat dengan batas waktu untuk memilih, kata seorang narasumber yang berhubungan dengan Reuters terkait Ukraina. Investor diharapkan untuk mendukung penghentian utang. Orang itu menambahkan, ketika mengumumkan proposalnya, Menteri Keuangan Ukraina, Sergei Marchenko, mengatakan telah mendapatkan indikasi eksplisit dukungan dari beberapa dana investor terbesar di dunia, termasuk BlackRock, Fidelity, Amia Capital, dan GameStop. Kreditur Ukravtodor dan Ukrenergo, dua perusahaan milik negara yang memiliki jaminan pemerintah atas utang mereka, juga memiliki waktu hingga 9 Agustus untuk memberikan suara pada rencana yang berupa dengan penguasa. 200 pasukan Ukraina tewas akibat serangan udara Rusia. Serangan terukur Rusia menewaskan sedikitnya 200 prajurit Ukraina di Donetsk, Ukraina. Dalam laporan terbaru Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, sebanyak 130 prajurit dilaporkan tewas di Artemiev dan 70 lainnya tewas dalam serangan di Zerzik. Jadi sekutu kunci Rusia, Putin bergantung ke negara ini. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, merupakan sekutu kunci Rusia dan terus memihak Presiden Vladimir Putin. Bahkan saat mantan agen KGB itu melakukan serangan ke Ukraina pada akhir Februari 2022 lalu. Belarusia berbagai perbatasan dengan Ukraina dan Rusia dan telah memihak Moskow selama konflik. Sejak itu, Lukashenko telah mengizinkan militer Putin menggunakan wilayah negaranya untuk mengorbankan perang. Dan pada Juli lalu, pasukan Rusia menembakkan rudal ke Ukraina dari Belarus. Marty Magnus, yang menjabat sebagai Direktur Departemen Kesiapan Pertahanan Estonia, mengatakan bahwa serangan tersebut menunjukkan bahwa Lukashenko tidak memiliki keputusan akhir tentang mengizinkan Rusia menggunakan wilayahnya untuk menyerang Ukraina. Peristiwa selama bulan Juli menunjukkan bahwa pasukan penyerang juga memanfaatkan sekutu Kremlin Belarusia dan memberikan serangan tidak langsung dan presisi ke Ukraina dari negara itu, kata Magnus melansir Newsweek pada Senin. Ia menunjukkan kepada kita bahwa Lukashenko tidak memiliki keputusan akhir dan bahwa angkatan bersenjata Rusia dapat melewati Belarusia dengan cukup bebas, tambahnya.
Pernyataan Magnus datang kurang dari seminggu setelah Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa Lukashenko lebih bergantung pada Rusia di tengah serangan dan dia dikatakan akan terus mengikuti garis Moskow. Rezimnya menjadi lebih otoriter dengan perluasan hukuman mati untuk mempersiapkan aksi teroris, tulis kementerian itu dalam pembaruan intelijen hari Minggu lalu.